Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat subuh, selamat hari jadian, selamat Anda sedang jomblo, dan selamat lainnya yang membuat Anda selamat. Tentunya selamat juga yang sedang menjalani PSBB dari pemerintah. Stay at home, jangan kelayapan, biar pandemi ini cepat selesai. Hari ini kita akan ngebahas tentang yang membuat emak-emak pada murka tentunya ya, The World of the Married episode 13 yang baru tayang hari Jumat kemarin waktu Korea ya. Jadi yang belum nonton, kita akan nge-review seluruh alur ceritanya. So jangan kemana-mana, tetap di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan inilah reviewnya. Ji Sun-woo dan Lee Tae-oh membuat kesalahan pada malam itu. Mereka berdua memutuskan untuk melupakannya. Kira-kira apa tuh ya? Sebelum pamit, Tae-oh meminta Sun-woo untuk jangan buru-buru pergi. Soal kepindahannya, ya kita masih ketahui ya bahwa di episode sebelumnya Sun-woo ini mendapatkan teror dari si Tae-oh ini ya, dan bahkan dia untuk berkonspirasi dengan beberapa dari dokter di sana untuk menyingkirkan direktur muda ini, yaitu si Sun-woo ya. Tetapi pada di sini di episode 13 ini si Tae-oh tuh malah ya udah deh, lu jangan buru-buru pergi gitu soal kepindahannya gitu. Jadi Sun-woo berkata itu semua bergantung pada Jun-yong. Jun-yong itu ya anaknya ya, kalian tahu ya. Namun Sun-woo tetap memikirkan itu dan mulai mencari lowongan pekerjaan. Wow, ini sudah mulai agak-agak konspirasi nih ya. Dan Jun-yong pada saat itu tertidur di warnet dan langsung pulang saat pergi. Haikang melihat Jun-yong keluar dari warnet saat ia akan berangkat ke sekolah. Dan Dae-kyung, nah ini loh si Dae-kyung, mama pasti murka nih ya. Dae-kyung dan Tae-oh ini bertanya, dari mana Jun-on? Dan Jun-yong menjawab, ia hanya keluar sebentar. Dae-kyung curiga karena ia mencium bau rokok pada tubuh Jun-yong. Jadi wow, ini anaknya udah mulai ke aliran sesat ya gitu. Dan ya tahulah sendiri ya, karena mungkin hal ini diakibatkan oleh ya depresinya gitu, seperti itu. Sun-woo mendapat lowongan di Busan dan ia menghubungi Tae-oh agar ia merencanakan pertemuan bertiga dengan Jun-yong untuk membicarakan masalah itu. Jadi setelah si Sun-woo ini memutuskan untuk keluar dari kota Busan itu kan, jadi keluar dari pekerjaannya dan dia mendapatkan sebuah lowongan pekerjaan gitu. Dan akhirnya si Sun-woo ini mencoba untuk merencanakan pertemuan bertiga antara Tae-oh, Jun-yong, dan dirinya gitu. Jun-yong yang kembali bermain di warnet sepulang sekolah. Saat akan pulang, Jun-yong mengambil makanan ringan di warnet. Dan Haikang melihatnya. Setiba di rumah, Jun-yong diberitahu ayahnya bahwa ibunya ingin bertemu untuk membahas kepindahannya. Wow, makin konflik aja nih kayaknya nih ya. Dan sementara itu, Ko Ye-rim dan Jae-hyuk kembali bertemu. Ya kamu tahu lah ya, pada episode sebelumnya Ko Ye-rim itu dan Jae-hyuk sempat agak-agak sedikit retak hubungannya, karena pada saat itu ya si Jae-hyuk ini suka sama cabai-cabean, ngerti ya gitu. Jadi hati-hati kepada cabai-cabean pedas dan memahana gitu ya. Jae-hyuk ingin memulai dari awal dan memperbaiki pernikahan mereka gitu, setelah ya dia kesana kemari lah, ngerti kan. Nampaknya kali ini ia menyesali perbuatannya. Keesok harinya Ko Ye-rim memeriksakan dirinya karena ia merasa sakit pada perutnya. Ya, dan di episode sebelumnya pada saat itu juga ia memeriksakan ya dalam artian kesuburannya, cuman dia tiba-tiba meninggalkan rumah sakit karena ya suaminya ketahuan selingkuh gitu ya. Aduh. Dan sementara itu, Seo Myung-syok berkata Ye-rim mengalami fibrosis. Tapi pada saat itu bukan hal yang serius. Nah, fibrosis ini adalah mungkin semacam gangguan paru-paru seperti itu. Namun Seo Myung ini berkata bahwa ya ini bukan hal yang serius, jadi kamu jangan begitu khawatir. Dan di rumah sakit, Kyo-rim dan Seo Myung mengajak Sun-woo makan siang bersama, dan suatu insiden pun terjadi. Jeng gitu kan. Sun-woo ditelepon guru kelas Jun-yong dan meminta segera ke sekolah. Tae-oh pun ditelepon juga gitu. Dan rupanya si Jun-yong ini bertengkar dengan temannya.
yaitu Haikang gitu kan ya. Seperti kita ketahui bahwa di episode sebelumnya gesekan-gesekan antara si Junyong ini udah muncul nih gitu kan, kayak dia ngambil penanya dan seperti apa gitu kan dia, terus ya ada sebuah gerak-gerik yang setidaknya merugikan si Haikang ini gitu. Namun pada saat itu ya tidak apa-apa gitu, tapi Haikang mengalami luka yang parah sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Junyong pun mengakui apa yang terjadi setelah ditanya oleh sekolah dan ditanya oleh kedua orang tuanya. Ia dan Haikang bertengkar karena Haikang menasehatinya karena sudah mencuri makanan ringan dari warnet. Wow, Sunwo dan Tai-Oh makin kaget mengetahui Junyong yang mencuri, karena pada saat itu ya mungkin mereka berpikir bahwa anak mereka tuh baik-baik saja seperti itu. Orang tua Haikang tentu saja tidak terima apa yang terjadi kepada anaknya. Mereka melaksanakan sidang kekerasan di sekolah yang berpotensi Junyong dikeluarkan dari sekolah. Sebelum hal ini terjadi, mereka meminta maaf kepada keluarga Haikang. Daekyung mempelajari langsung apa yang terjadi pada Junyong dari ibu Haikang yang merupakan anggota asosiasi wanita yang gila ya, asosiasi wanita ini keren banget gitu ya. Ya seperti itu. Sunwo mendatangi ibu Haikang untuk minta maaf. Tapi Sunwo jengkel saat itu ia diberitahu Sunyong sebenarnya sudah sering mencuri. Nah ini yang kita sempat lihat di episode sebelumnya, yang kita sempat katain tadi bahwa si Sunyong ini gitu ya, si Jonyung ini sering mencuri kayak penanya gitu kan, terus tugas-tugas sekolahnya gitu. Cuman ya hari ini aja dia apes gitu, seperti itu. Dan akhirnya kedua orang tua ini pun gagal berdamai. Sunwo kemudian menggeledah kamar Junyong dan menemukan bukti barang-barang curian dari Junyong. Dan Sunwo pun syok mengetahui anaknya seperti itu, karena ya kita ketahui bahwa anaknya menurut pandangan dia adalah baik-baik saja. Dan Tai-Oh juga mengajak Junyong untuk meminta maaf kepada pemilik warnet. Tapi sesampainya di sana, Tai-Oh malah menemukan fakta bahwa malam itu Junyong tidak pulang, malah tidur di sana. Nah, ini kan pada kisah sebelumnya reviewnya kita sudah menjelaskan bahwa si Daekyung sama si Tai-Oh ini nanya ini kepada si anaknya kan, kamu dari mana gitu kan, seperti itu. Dia bilang, aku hanya keluar sebentar ke temannya. Tetapi setelah di riset, setelah disidak lebih dalam, Tai-Oh menemukan bahwa si anaknya itu tidak pulang, malah tidur di sana. Aduh, ini memperkeruh keadaan ini ya. Tai-Oh mengajak Junyong ke rumah sakit untuk menjenguk Haikang sekaligus meminta maaf. Namun nampaknya Daekyung punya rencana lain. Sunwo rupanya juga ikut ke rumah sakit. Jadi intinya mereka berbarengan gitu. Permintaan maaf tak sejalan dan tak semulus seperti Junyong yang tak merasa menyesal atas perbuatannya. Sunwo akhirnya berlutut di hadapan keluarga Haikang agar mereka mau berdamai. Daekyung kemudian datang dan berbicara langsung kepada ibu Haikang. Ibu Haikang menyuruh Sunwo pergi. Datangnya Daekyung agak sedikit menyelesaikan masalah. Ditambah lagi hubungan orang tua Haikang dan ayah Daekyung, ya kalian tau lah ya, ayahnya Daekyung nih orang nomor 1 di Busan gitu. Sangat penting untuk urusan bisnis dan politik. Sunwo kembali ke rumah sakit untuk bekerja setelah situasi ini selesai. Daekyung berhasil membungkam orang tua Haikang agar mereka tidak memberitahu siapapun soal Junyong yang mencuri. Tai-Oh sangat berterima kasih atas peran istri mudanya tersebut. Junyong kemudian mengirim SMS kepada ibunya. Ia berkata, lebih baik Sunwo pergi dari Gusan. Ia kemudian bertemu Tai-Oh untuk membicarakan sesuatu. Sunwo ingin membicarakan Junyong yang menderita kleptomania. Tapi Tai-Oh sudah tahu, keduanya malah mencurigai sesuatu. Junyong tidak pulang di malam saat Sunwo dan Tai-Oh berduaan. Mereka kemudian menemui Junyong untuk memastikan. Junyong pun jujur bahwa ia pulang ke rumah ibunya malam itu. Junyong melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya pada saat itu. Bagaimana selanjutnya? Ya mungkin itu review yang kita sempat rangkum dari apa yang kita lihat di episode 13. Tentunya yang beredar kabar sih katanya
drakor ini akan berakhir di episode 16. Berarti ada 3 episode terakhir yang pastinya akan membuat naik turun emosi ya. Jadi kalau kalian suka dengan review kita, subscribe aja, dan pastinya minggu depan kita akan mereview lagi kita tentang kelanjutan dari drakor yang bikin panas dingin emak-emak di seluruh jagat dunia maya. Oke, gitu aja dari kita. Terima kasih. Adios, perbados, permios.